Halo guys, jumpa dengan aku Endra di channel Mas Masak. Masak hemat, rasa nikmat. Kalian yang suka nonton drama Korea dan yang suka Korea-Koreaan, kayaknya nggak asing sama Hoteo. Ini cukup terkenal di Korea. Kali ini aku mau combine antara Hoteo dengan kue tradisional Indonesia, klepon. Jadi rasanya ada pandannya, ada kelapa, langsung aja kita bikin. Ini dia bahan-bahannya. Hoteo Klepon Fusion by Mas Masak. Sebelum mulai membuat, aku pengen nunjukin perbandingan antara gramasi dan takaran sendok. Ini aku pakai sendok biasa kayak gini, tidak terlalu penuh tapi juga tidak datar. Untuk ukuran segini ini, satu sendoknya kurang lebih 15 gram. Kalian bisa sesuaikan dengan sendok yang kalian pakai ya. Nggak perlu khawatir kalau nggak punya timbangan, tetap bisa bikin kok. Pertama, di sini aku pakai kurang lebih 10 sendok makan atau 150 gram terigu protein tinggi. Ini kita ayak, gunanya biar nggak ada bagian tepung yang bergerindil ya, butir-butir kayak gini. Kemudian kita masukin juga 3 sendok makan atau 35 gram tepung ketan. Sebenarnya di Korea sendiri, Hoteo ada yang bikin pakai tepung beras, ada juga yang pakai tepung ketan. Nah, aku pakai resepnya Jisun, direkomendasikan pakai tepung ketan. Kita masukin juga baking powder. Sebenarnya ini optional. Baking powder itu akan bikin tekstur luarnya lebih garing dan serat-seratnya itu lebih halus, ngembangnya lebih bagus. Tapi kalau kalian skip, kalau kalian nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau bahan tepung-tepungannya udah selesai diayak, kita masukin aja langsung ke dalam tepung 1 sendok teh ragi instan dan 2 sendok makan gula pasir. Oh ya, ini aku pakai sedikit vanilla essence, atau kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Sebenarnya tuh kalau pakai vanilla hasilnya lebih harum gitu, tapi agak nabrak dengan aroma pandan. Bahan-bahan keringnya ini diaduk aja sampai rata. Jangan kalian tambahin dulu ya garam di step ini, soalnya akan menghambat fermentasi ragi. Jadi hasil kuenya itu ngembangnya kurang bagus dan bantat. Selanjutnya kita masukin bahan cairnya atau liquid. Di sini aku pakai santan 150 cc. Kalau kalian adanya susu atau mau pakai susu juga nggak apa-apa. Tapi dari hasil aku coba-coba ternyata tuh lebih enak, lebih gurih, dan lebih pas rasanya sama pandan kalau kita pakai santan. Rasa pandannya sendiri, di sini aku pakai essence pandan 1 sendok teh. Kalau kalian mau effort pakai daun suji di blender dan disaring, monggo silahkan aja dan saya yakin pasti rasanya lebih enak. Ini tinggal diaduk aja rek, sampai rata. Ini aku pakai sumpit ngaduknya jadi nggak terlalu belepotan dan lebih cepet rata. Dan ini ku tambahin air kurang lebih 3 sendok makan. Kelembaban tepung itu beda-beda, bisa jadi kalian lebih butuh banyak air atau lebih butuh sedikit air. Kita masukin garam setengah sendok teh. Jadi disesuaikan aja, pokoknya konsistensinya sampai kayak gini. Nah, ini kita fermentasi, kita diamkan minimal 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Buat informasi aja nih, di Korea tuh pembuatan Hoteo fermentasinya tuh bisa sampai dengan 7 jam. Jadi biasanya mereka bikin adonan di malam hari untuk dimasak keesokan harinya. Nah, karena di Indonesia kita tropis negaranya, suhunya panas, kita cuma butuh setengah sampai dengan 1 jam.
Oke, sambil menunggu adonannya mengembang, kita bisa buat isinya. Di sini aku sisir gula Jawa ya, gula batok. Aku beli 1/4, lalu aku bagi 2. Kalau kalian suka lebih manis bisa kalian tambahkan lagi, kalau kalian nggak terlalu suka manis bisa dikurangi. Gulanya aku masak sama air dulu sampai cair, kemudian kita masukin kelapanya, lalu kita aduk sampai dia itu gimana ya, lengket gitu, sampai kandungan airnya berkurang dan kelapanya itu mengumpul. Oke, kalau adonan sudah mengembang sempurna, kita panaskan api. Kalau adonan udah mengembang 2 kali lipat, udah mengembang sempurna, kita nyalakan kompor, api sedang aja, cenderung kecil. Lalu ini aku pakai teflon, kalian bisa pakai apa aja, bisa pakai wajan juga. Yang penting aku saranin bahannya agak tebal, jadi panasnya itu menyebar rata, dan kue yang kita goreng tidak terlalu cepat gosong. Untuk gorengnya, teflonnya ini aku kasih minyak agak banyak ya. Ini aku pakai 3 sendok makan. Kemudian kita cetak adonan. Sebelumnya kita lumuri dulu tangan pakai minyak agar nggak lengket. Kita ambil kurang lebih 1,5 sendok makan adonan, lalu kita pipihkan. Kita ambil isian kelapa, lalu pastikan nutup sampai rapat, biar nggak bocor. Kalau bocor tuh gulanya nanti keluar dan gosong ya. Habis itu kita goreng di atas teflon. Kalau kalian punya teflon agak lebar, mungkin bisa muat lebih dari 1 ya, karena ini aku cuma pakai teflon kecil, jadi agak lama satu persatu. Kita tunggu agak kecoklatan, kemudian kita balik dan kita penyet. Penyetnya ini aku pakai tutup panci bekas ya, yang aku modif, aku kasih gagang kayak gini. Kalian bisa pakai spatula atau apa aja yang bisa, pokoknya bisa dipakai menyet gitu. Pas digoreng itu aroma pandannya keluar dan vanila wangi banget. Aroma itu kayak gurih banget gitu. Kebayang nggak sih rasanya? Oh iya, kue ini tuh belum ada namanya, aku juga nggak tahu mau namain apa. Mungkin kalian ada ide atau hotepon atau kletel? Apa ya kira-kira? Komen di bawah ya. Untuk resep ini tuh jadinya 8 ya. Aku yang pakai ukurannya agak gede-gede, setelah pak tangan jadi 8. Kalau kalian mau agak kecil-kecil, bisa dikurangi aja, disesuaikan sesuai selera. Ini rasanya enak, empuk, luarnya garing, terus agak kenyal-kenyal gitu, dan wangi pandannya dapet, kombinasinya pas banget. Pandan, kelapa, santan, dan gula Jawa di dalamnya. Kalian harus coba, pas banget untuk cemilan pas lagi hujan-hujan. Komen di bawah kalau kalian ada ide-ide buat masakan berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-videoku berikutnya. Sampai jumpa lagi!